Dari Kesangkala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali Debbie DVG bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Family Magazine edisi hari ini Rabu 6 Mei 2020. Dan selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, hingga pukul 11 siang nanti program Family Magazine menemani Anda. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Hari Rabu jam 9, jam 11 saatnya kita belajar di Family Magazine. Ada Ibu Christine Budiarjo. Selamat pagi Ibu Christine. Selamat pagi, shalom kekasih Tuhan, shalom Debbie. Apa kabar? Shalom juga Ibu Leli yang bersama dengan saya. Iya, ada Bu Leli juga. Kabarnya selalu ngeri-ngeri sedep gitu ya, setiap harinya ya bersama dengan Tuhan ya. Jadi pasti ada, saya yang selalu tekankan pada diri saya itu, kita ini kan anak-anak ya, pasti tidak luput dari didikan. Itu sebabnya itu yang membuat saya secara pribadi itu selalu menyiapkan hati yang belajar. Itu aja. Kalau punya hati yang belajar tuh nggak sakit semua kok, kena didikan itu. Iya, bener. Apalagi kalau saat ini pandemi ini pastinya bener sih kata Bu Christine, ngeri-ngeri sedep. Was-was, khawatir, tapi dinikmati makanannya itu gitu ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau gitu ya. Nah ini kan sudah dengan topik pada hari ini Bu ya. Ini lanjutan dari minggu lalu ya. Betul. Masih bagaimana sih untuk kita tetap tough dia dalam kondisi seperti ini. Nah ini gimana nih Bu Christine? Ya, masih melanjutkan ya di bagian yang kedua tentang orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu percaya pemeliharaan Tuhan ya. Artinya kalau percaya pemeliharaan Tuhan berarti bisa terlihat dari respon-responnya, dari reaksinya. Itu yang paling terlihat ya, terutama dalam masa-masa tekanan seperti sekarang ini. Saya percaya tidak ada satupun yang terluput. Semuanya pasti mengalami tekanan-tekanan ya dalam hal apapun ya. Dan khawatir atau takut di masa sekarang ini, kondisi yang terdampak corona ini, pasti kita melihatnya ya wajar lah gitu ya, karena memang keadaan ini loh memang serba nggak jelas. Semua bertanya corona ini kapan selesai gitu ya. Nah masalahnya kita nggak bisa nanya sama coronanya gitu ya. Jadi coronanya membisu. Semuanya serba nggak jelas, wujudnya aja nggak jelas gitu ya. Nah, tapi kalau kita memahami gitu ya hatinya Tuhan, memahami cara kerja Tuhan, terutama ya di dalam cara kerja ini ada cara pemeliharaan Tuhan ya, maka ketenangan itu kita akan alami ya, kita akan menjadi tenang karena kita kenal betul siapa yang kita percayai. Nah yang penting itu adalah bukan bagaimana kondisinya, tetapi siapa yang kita mau pegang, siapa yang kita mau percayai. Nah untuk kita bisa mempercayai Tuhan, kalau kita mau mempercayai Tuhan, kita percaya bahwa pemeliharaannya sempurna, nah kita mesti kenal dulu toh siapa yang kita percayai. Itu sebabnya kita butuh belajar ya. Nah dari belajar kita akan makin mengenal pribadi Tuhan, mengenal hatinya, mengenal cara kerjanya gitu, dan akhirnya membangun percaya ya, membangun rasa percaya. Itu makin kita belajar, harusnya kita makin tenang, makin bisa berserah, makin kita memahami, mengenal siapa dia, itu makin kita bisa mempercayai dia. Nah kalau sudah bisa mempercayai dia, hasil dari belajar tadi, mengenal tadi, baru kita itu bisa taat dengan rela. Dalam kondisi apapun sebetulnya kuncinya adalah taat dengan rela. Karena kan kita percaya ya bahwa Tuhan itu tidak mungkin membawa kita itu kepada kebinasaan. Saya tidak bisa memastikan bahwa Tuhan tidak mungkin membawa kita kepada penderitaan gitu ya, karena kita akan pelajari nih hari ini. Tetapi saya bisa memastikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa tuntunan Tuhan itu tidak mungkin membawa kita kepada kebinasaan. Nah, karena tidak mungkin membawa kita kepada kebinasaan, makanya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita alami penderitaan supaya kita tidak binasa. Lebih baik menderita di dunia ini daripada binasa di dalam kekekalan, kan gitu ya. Jadi itu
konsep atau itu konsep berpikirnya Tuhan, itu hatinya Tuhan yang kita akan perdalam hari ini melalui mempercayai pemeliharaan Tuhan. Ya, nanti setelah ini kita akan lihat hati Tuhan tuh kayak apa sih, lalu cara pemeliharaan Tuhan tuh seperti apa sih, gitu ya. Dan harapannya adalah setelah kita belajar, kita makin mengenal Dia, makin kita bisa berserah dan mempercayai Dia, dituntun oleh firman Tuhan yang bunyinya apa saja, kita bisa taat dengan rela. Nah, disitulah ketaatan itulah yang akan menuntun kita kepada mengalami pemeliharaan Tuhan itu yang sempurna. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kasih Tuhan, Bapa, kami bersyukur Tuhan, di tengah masa-masa sulit, di tengah tekanan dari berbagai aspek Tuhan, kami tetap masih memiliki kesempatan untuk belajar. Kami sangat percaya pembelajaran kami ini menjadi modal untuk kami melewati masa-masa sulit ini. Dan ini menjadi penopang untuk kami, penguat bagi kami, untuk kami tetap bisa berjalan, bergandengan, mau bersedia digandeng Tuhan untuk melewati, bahkan keluar sebagai pemenangnya. Keluar sebagai orang-orang yang didapati tetap berkenan kepada Tuhan di dalam segala aspek dan produk hidup kami. Terima kasih Bapak, kami perlu firman-Mu, lebih kami membutuhkan hal-hal lain dalam hidup kami. Karena kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih, pengurapan-Mu turun atas setiap kami bersama dengan firman-Mu, membuat kami makin memahami apa yang Kau sedang kerjakan dalam hidup kami. Dan Roh Kudus, kami minta, kami mohon Kau memberi kami pengertian sehingga kami bisa menangkap yang ilahi itu. Kami bisa mengertinya, kami memahaminya, dan hati kami makin dilembutkan untuk kami bisa taat tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua kami ini, baik hamba-hamba-Mu yang ada di sini maupun siap kekasih Tuhan yang mendengar. Kami menyerahkan diri kami di dalam anugerah Tuhan untuk kami belajar bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, kasih Tuhan, kami akan kembali ya setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda. 1062 The Voice of Love masih di Family Magazine, dan saatnya kita akan belajar hidup dipimpin Roh Kudus dengan sepenuh hati gitu ya. Enggak hanya saya percaya, tapi bagaimana sih prakteknya dengan kondisi saat ini. Silakan Bu Christine. Okay, ya. Kita mau belajar tentang yang pertama, bagian pertama ini kita belajar tentang hatinya Tuhan dulu. Hatinya Tuhan itu sebetulnya seperti apa sih? Yang berkaitan dengan temanya adalah pemeliharaan Tuhan ya. Kita mau tahu hati Tuhan itu seperti apa. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dibantu Devi ya. Oke. Ulangan 8 ayat 1 sampai ke-6 ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Amin. Amin. Ayat 16. Ayat 16.
Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Haleluya. Ya, kita mau sama-sama belajar. Hati Tuhan itu seperti apa sih buat kita, gitu ya? Kok kenapa Tuhan itu seolah diem aja, gitu ya? Melalui ayat firman Tuhan ini, coba kita lihat satu persatu. Di ayat 2 tadi dibilang, ingatlah kepada seluruh perjalanan. Seluruh perjalanan berarti kalau kita renungkan ya, seluruh perjalanan itu mulai dari mulainya sampai nanti akhirnya, gitu ya. Nah, apa yang kita alami hari ini baru sebagian, kan? Sebagian dari perjalanan bersama dengan Tuhan. Yang intinya adalah kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa tentang kondisi kita hari ini karena episodenya belum selesai, ya. Kapan episode itu selesai? Ya ketika kita dipanggil pulang, gitu. Jadi kalau orang itu berkata begini, di dunia ini kan ada yang kekal nih, ya. Jadi bahagia itu juga nggak kekal, katanya gitu toh. Penderitaan itu juga nggak kekal. Semuanya itu akan ada waktunya, akan berakhir. Nah, karena apa? Karena memang perjalanannya belum selesai. Seluruh perjalanan harus diperhatikan, harus diingat, katanya. Diingat itu artinya memperhatikan dan belajar dari sana, ya. Perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Nah, sampai di sini kita sering berpikir bahwa kalau kehendak Tuhan itu sesuatu yang enak, nyaman, gampang, ya. Kemudian yang kehendak Tuhan itu tidak mungkin membuat kita ini alami penderitaan, tidak mungkin toh Tuhan itu bikin kita susah, tidak mungkin. Nah, itu mungkin yang terpikirkan di dalam pikiran kita tentang kehendak Tuhan, tentang kondisi-kondisi yang sesuai kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini melalui Ulangan 8 itu membuka atau mengurai, ya, membawa kita kepada satu pengertian yang baru yang membongkar semua pemahaman tentang kehendak Tuhan itu adalah kenyamanan, ya. Karena apa? Di sini dikatakan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, bukan 40 hari, 40 jam, 40 minggu, 40 tahun. No, ini kalau kita baca dan kita resapi, kita akan terkaget-kaget tuh kalau kita tidak menyadari atau kita menolak bahwa kehendak Tuhan itu termasuk adalah penderitaan, ya. Kita akan kaget luar biasa bahwa sesungguhnya padang gurun, ketidaknyamanan, penderitaan itu juga diizinkan Tuhan. Jadi harusnya kita siap untuk segala situasi, segala keadaan, segala cuaca. Kita punya pemahaman hari ini bahwa yang menjadi kehendak Tuhan itu ukurannya bukan nyamannya, bukan apa yang kita mau terpenuhi, apa yang bagus-bagus, yang membuat kita senang, gitu ya. Ternyata bukan itu ya ukuran dari kehendak Tuhan. Kita lanjutkan lagi coba ya. Selama 40 tahun ini dengan maksud, nah ini yang membuat kita agak lega ini. Kenapa? Karena ternyata biarpun penderitaan itu seizin Tuhan, ketidaknyamanan itu seizin Tuhan, tapi semuanya itu ada maksudnya, ya. Sehingga penderitaan, ketidaknyamanan itu bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang bisa membuat kita itu mati konyol gitu. Kalau mati konyol itu kan mati nggak ada artinya apa-apa gitu ya. Tetapi kita sedikit lega karena firman Tuhan mengatakan bahwa padang gurun itu pun, ketidaknyamanan itu pun, penderitaan itu pun, itu ada maksudnya. Nah, yang pastinya kalau dibilang ada maksudnya, itu pasti sesuatu maksud yang baik. Karena kita tahu ya bahwa firman kita sudah pernah baca dalam Yeremia ya. Dikatakan bahwa Allah punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang baik yang memberi kamu hari depan yang penuh harapan.
Nah, ini yang kita bisa pegang. Jadi maksud Tuhan itu pasti baik. Nah, ya, sekalipun penderitaan itu diizinkan, ketidaknyamanan itu diizinkan, maksudnya itu pasti baik, bukan untuk membunuh kita. Kenapa kita punya keyakinan seperti ini? Loh, Tuhan Yesus itu loh bersedia mati untuk kita, supaya kita itu tidak binasa, supaya kita tuh hidup, supaya kita tuh selamat. Ya, kan nggak mungkin dia mati buat kita supaya kita hidup, dan dia membunuh kita dengan persoalan. Dia membunuh kita dengan ketidaknyamanan dan penderitaan. Kan nggak mungkin banget. Buat apa dia harus menderita dan mati di atas kayu salib kalau pada akhirnya manusia dibunuh sendiri dengan penderitaan? Ya nggak mungkin itu. Ya, sampai di sini kita paham nggak hatinya Tuhan gitu ya. Ini yang membuat kita itu harusnya lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, maksudnya itu untuk apa? Tadi saya katakan maksudnya pasti baik. Maksudnya itu adalah untuk merendahkan hatimu. Satu ini aja ya, merendahkan hatimu. Loh, kalau kita nggak rendah hati, kita tuh pasti binasa. Karena lawan kata rendah hati itu sombong. Nah, sombong itu dosa, ya. Jadi satu ini saja yang kita tidak berasa tapi Tuhan lihat gitu loh. Ini berbahaya bagi kita. Nah, maksudnya apa? Merendahkan hatimu. Jadi segala sesuatu yang kita alami saat ini, seberat apapun, ya, semenderita apapun, ada maksud Tuhan di sana supaya kita rendah hati. Oke, kalau kita sudah tahu maksudnya itu Tuhan supaya kita rendah hati, ya sudah, diturutin aja, diikutin aja. Jangan membela diri, jangan membenarkan diri. Ini sebuah proses untuk kita belajar rendah hati. Jadi cepet ngikut gitu loh sama maunya Tuhan itu. Di langkah awalnya adalah rendah hati. Ucap syukur itu loh bukti kita rendah hati. Banyak orang itu tidak bisa mengucap syukur. Jangankan ucap syukur di tengah penderitaan, dalam kondisi senang itu aja nggak bisa mengucap syukur. Kenapa? Ya karena ada kesombongan. Sombongnya di mana? Ya menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah hasil jerih lelahnya. Semua itu adalah kerja kerasnya, upayanya. Itu sombong. Kenapa ya? Saya sempat memikirkan begini loh. Kita ini apa sih sebetulnya? Coba bayangin, kalau kita bisa melakukan sesuatu, loh, yang nyiapin kesempatannya itu loh Tuhan. Yang memberikan kesanggupannya itu loh Tuhan. Coba ya, yang membuat kita bisa melakukan itu ya Tuhan. Jadi kita ini apa gitu loh, semuanya itu loh tentang Tuhan. Nah, kalau kita berkata bahwa ini kan karena saya bekerja keras, ini kan karena saya begini begitu, itu dulu kan karena saya ini berjasa dalam hal ini itu. Coba ayo direnungkan kembali supaya kita punya terbangun di dalam diri kita itu kerendahan hati, menyadari bahwa loh, kita itu tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, ini langkah awalnya. Catatan pentingnya adalah bukan supaya Tuhan atau bukan karena Tuhan gila hormat gitu ya, sama sekali tidak. Kita tidak menghormati dia tetap Tuhan. Kita tidak mengakui dia tetap Tuhan. Ya, kita tidak melayani dia tetap Tuhan. Loh, itu loh, nggak ada ruginya buat Tuhan tuh, nggak ada ruginya. Nah, kenapa dia mengizinkan penderitaan, padang gurun, ketidaknyamanan itu? Dia izinkan, saya sangat percaya ya, dia mengizinkan itu pasti juga dia berurai air mata, hatinya juga meredek gitu ya. Kalau dia harus mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi dia punya maksud. Maksudnya itu supaya kita tidak angkuh, tidak arogan, tidak sombong diri, tidak angkat diri lebih tinggi ya. Supaya kita itu rendah hati, dan kalau kita rendah hati itu kita terhindarkan dari dosa besar, yaitu kesombongan, keangkuhan, dan merasa berjasa. Jadi maksudnya Tuhan apa? Ya untuk kebaikan kita kan, bukan karena Tuhan gila hormat kan gitu ya. Merendahkan hatimu, lalu mencobai engkau. Arti mencobai ini menguji engkau. Karena apa?
Tuhan tidak memberikan pencobaan tidak datang dari Tuhan, itu ada dalam firman Tuhan ya. Nah, ini ujian, menguji itu menilai hati kita, melihat, menguji itu memeriksa, menguji itu mengevaluasi, artinya mengevaluasi kita untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Sekali lagi, coba kita pahami betul hatinya. Kita nggak taat, dia tetap Tuhan. Nah, kalau kita nggak taat, yang rugi bukan dia, yang rugi itu kita. Makanya dia memberikan firman Tuhan supaya kita taat, itu bukan untuk kepentingan dia, keuntungan dia, tetapi untuk kepentingan kita, supaya kita nggak binasa. Karena Yohanes 12 ayat 48 mengatakan hidup kita ini pada akhirnya akan diukur dengan firman Tuhan. Makanya saat sebelum sampai akhir hidup kita, Tuhan memperjuangkan hidup kita, mendorong kita, pokoknya Tuhan pakai segala macam cara. Untuk satu, supaya kita rendah hati. Yang kedua, supaya kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Itu aja sudah. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kuncinya ya dua itu. Kalau tanya, Bu, apa ya kehendak Tuhan atas kondisi saya sekarang? Dua ini loh, sudah jelas. Jadi coba diperiksa kembali, dalam hal apa engkau nggak rendah hati, ya? Dalam hal apa kita nggak taat? Saya selalu melihat saya melayani Tuhan kurang lebih ini sudah kira-kira 38 tahun ya. Sejak saya dipanggil Tuhan untuk mengajar sebagai guru sekolah minggu. Selama pelayanan saya melihat bahwa orang yang nggak selesai persoalannya, mulek aja itu ya, artinya kambuhan. Nanti enak sebentar, lupa pembelajarannya, akhirnya kambuh lagi, muncul lagi persoalan yang sama, mata pelajarannya sama gitu ya. Nah, saya melihatnya bahwa karena apa yang terjadi dalam hidup orang ini? Ya dua ini gitu. Yang pertama, kerendahan hatinya nggak ada, ya. Yang kedua, kalau kerendahan hati nggak ada, itu pasti juga nggak bisa taat soalnya, gitu, ya. Yang kedua, nggak taat, artinya nggak taat itu nggak mau melakukan bagiannya. Saya bisa menggambarkan seperti ini. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan bagian kita, ya, apa yang kita harus lakukan? Kita sedang menyiapkan wadahnya untuk Tuhan meletakkan berkatnya, gitu loh. Jadi, ya kalau kita nggak mau melakukan bagian kita, kan tunggu-tungguan ya sama Tuhan ya. Tuhan mau memberkati kita, diletakkan di mana? Karena kita nggak nyiapin wadahnya. Apa wadahnya itu? Ya usaha, ya melakukan bagian kita, apa yang kita mesti lakukan. Contoh ya, kita pintar masak. Kita lagi nggak punya duit, kita pintar masak. Gimana caranya kalau kita nggak bikin promosinya? Orang bisa tahu masakan kita enak dan bisa mendatangkan penghasilan buat kita. Gimana caranya gitu loh. Nah, sekarang ini bersyukur banyak media ya, sekalipun WFH ya, work from home, stay at home gitu kan ya. Kalau saya bilang itu UFH, umak from home gitu ya. Karena segala sesuatu ternyata bisa kita kerjakan dari rumah. Nah, ini zaman online. Boleh dong gitu ya, share tentang apa yang kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa pintar masak, kita pintar bikin ini itu ya. Lah, bagian kita apa? Ya bikin fotonya yang bagus, di-share gitu kan. Ya, kemudian diberi keterangan-keterangan yang memberi nilai lebih gitu ya. Bukan melebih-lebihkan, bukan, memberi nilai lebih yang orang lain nggak tahu kelebihan dari produk kita itu apa. Nah, itu kan bagian kita yang kita mesti lakukan. Ya, itu maksudnya. Jadi, ketaatan untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Yang ayat yang ketiga itu dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu. Sekali lagi ya, ditekankan 2 kali ini, berarti ini penting. Karena tanpa rendah hati tidak bisa taat. Tanpa taat kita juga nggak akan pernah keluar dari padang gurun gitu. Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Nah, berarti kalau membuat kita mengerti itu pembelajaran. Jadi ya, yang pertama untuk membuat kita rendah hati, yang kedua membuat kita itu bisa taat, yang
ketiga, supaya kita belajar ya. Jadi penderitaan kita ini kalau dikeluhkan terus, nggak ada titik terang. Hidup kita makin keruh. Kenapa? Pikiran hati kita tambah keruh. Keruh oleh apa? Oleh keluhan ya. Nah, tujuannya adalah pembelajaran. Jadi kalau kita sedang alami sesuatu yang nggak pas hari ini, penderitaan, ketidaknyamanan, tekanan dalam hal bentuk apapun, cepat nanya sama Tuhan gitu. Tuhan, saya ini mesti belajar apa ya dari situasi saya? Tuhan, apa yang saya mesti lakukan ya Tuhan ya? Bagian mana ya yang saya belum lakukan ya Tuhan? PR saya ini apa Tuhan ya? Dan juga tanya sama Tuhan, prinsip firman Tuhan yang mana yang saya mesti kerjakan? Itu bentuk ketaatannya. Contoh, oh iya, bersukacita daripada mengeluh. Lakukan bersukacita. Gak ada dasar untuk bersukacita. Ada, kalau kita baca firman Tuhan ini menjadi dasar sukacita kita. Dari awal kita belajar tadi, padang gurun, hilang sukacitanya. Tapi ketika kita baca lagi, maju lagi, dengan maksud, wah berarti ada maksudnya. Wah, bangkit sukacita kita. Terus diturunkan lagi. Waduh, merendahkan hati, membiarkan lapar. Ya. Jadi up and down ya kayaknya ya sukacitanya. Tapi kita akan menemukan titik-titik dalam firman Tuhan ini yang bisa membuat kita bersukacita. Termasuk yang barusan kita baca. Dikatakan gini, memberi engkau makan mana. Wih, keren ya. Siapa ingin menikmati mana? Harus ada di padang gurun dulu. Iya kan? Iya kan gitu ya. Jadi apa itu mana? Mana itu kan, kalau tadi dijelaskan itu kan sesuatu yang tidak pernah dialami sebelumnya. Wah ya keren ya. Sesuatu yang baru, hal baru kita alami dari Tuhan. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Mana itu kan manusia sampai nggak ngerti. Mana itu apa, karena tidak pernah lihat, tidak pernah makan, tidak pernah ngalamin, kan? Disebutnya mana, berasal dari sorga, berasal dari Tuhan. Oh berarti ini sesuatu yang ilahi ya. Wah pengen dong punya pengalaman yang ilahi, dapat sesuatu yang ilahi ya kan, mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya ya. Ini yang bikin ngiri-ngiri sedep kan ya. Tapi ini jaminan Tuhan gitu loh. Itu sebabnya dalam kondisi apapun kita mesti percaya hati Tuhan, bahwa Dia tahu kok apa yang Dia harus lakukan terhadap hidup kita. Kan kalau di padang gurun sengaja diizinkan lapar itu kalau kita renungkan, kita dalami itu, lapar itu nanti kita akan cek di kitab Keluaran ya. Lapar akan hal-hal yang sifatnya duniawi. Lapar akan hal-hal yang sifatnya jasmani, yang sifatnya lahiriah. Contoh, pernah nggak dapat video klipnya dandan cantik, barang merek dipakai semua, tapi ke dapur masak, nggak bisa dipakai buat pamer gitu ya, nggak bisa kumpul-kumpul, dipakai untuk kumpul-kumpul. Nah ini kan lapar gitu ya, lapar untuk ada satu kebutuhan, misalkan kapan ya boleh ke mall. Nah ini lapar yang sifatnya duniawi toh, sifatnya lahiriah, jasmania. Sekarang ini kan kita dibiarin ya lapar kayak begini ya, tidak bisa menikmati hal-hal yang kemarin-kemarin kita bisa nikmati. Tapi Dia menyediakan pemeliharaannya, digantikan gitu loh ya, digantikan dengan hal-hal yang ilahi, membuat kita itu mau nggak mau baca firman, habis baca firman ditutup, sudah jamnya makan ya kan, habis makan selesai beres-beres, nginem sebentar gitu kan, nginem itu melakukan pekerjaan rumah sebentar, sore selesai semua, habis mandi mau ngapain ya, ya habis baca firman lagi gitu kan ya, habis baca firman makan lagi ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu-waktu ini meresponi bahwa Tuhan memberi makan itu mengenyangkan kita tuh dengan segala hal yang ilahi. Contoh, karakter kita banyak berubah harusnya ya, harusnya banyak berubah. Yang nggak peduli sama keluarga sekarang jadi peduli sama keluarga, dan Tuhan backup semuanya itu toh. Itu artinya mana, sesuatu yang ilahi yang kita belum pernah alami sebelumnya. Ini anak saya kan SMA kelas 3. Anak saya bilang gini, wah iya ya, tahun ini kok pas generasi saya ya, katanya gitu, kok pas generasinya Kristo ini wisudanya
nggak seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin juga kemungkinan beberapa sekolah sudah wisuda online ya. Terus saya bilang gini, enggak apa-apa, supaya ada cerita nanti buat keturunanmu. Wisudanya online piye rasanya gitu ya. Jadi ada hal-hal baru, hal-hal yang Tuhan nyatakan itu yang sifatnya ilahi. Ilahi itu artinya membangun karakter kita ya, membangun karakter yang ilahi di dalam diri kita. Itu sebetulnya maksudnya Tuhan. Dan percayai deh, selalu ada cara Tuhan ya menurunkan mana ini, supaya kita belajar, kata Tuhan. Belajar tentang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Supaya kita belajar untuk bisa lebih mengutamakan yang ilahi, perkara-perkara ilahi dibandingkan perkara-perkara duniawi. Dari sini mungkin saya bisa merenungkan begini, oh tujuannya jadi diizinkan corona ini supaya kita terlepas dulu dari segala hal yang keduniawian, karena sudah, kalau firman Tuhan bilang sudah syarat penuh ya, sudah sibuk dengan segala hal yang sifatnya duniawi, lahiriah, jasmania, happy dengan dunia gitu ya. Sekarang saatnya, waktunya sama Tuhan diberi break gini ya. Untuk apa? Untuk kita belajar, untuk menghargai perkara-perkara yang ilahi sifatnya, menghargai perkara-perkara yang rohani, yang yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dapat videonya itu dari beberapa negara sudah mulai menyadari gitu ya, sampai mereka berdoa di jalan-jalan ya. Nah, minimal mereka menyadari ada Tuhan, ada kedaulatannya gitu ya, sadar akan perkara-perkara yang ilahi sifatnya. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Jadi untuk menolong kita mengubah atau pindah fokus dari yang sebelumnya itu lahiriah, duniawi, jasmania, sekarang mau nggak mau kita teriaknya sama Tuhan gitu ya, mulai menyadari akan perkara-perkara yang ilahi, menyadari keberadaan Tuhan, kebutuhan akan Tuhan. Nah, selain makanan yang Tuhan siapkan juga ayat 4, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu juga tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Saya mikirin gini, 40 tahun, nggak ada tuh orang jual sepatu, nggak ada depot-depot gitu ya, nggak ada. Tapi loh, nggak ada mall gitu ya di padang gurun. Tapi Tuhan katakan, bajunya lo nggak lapuk, kaki lo diajak jalan terus 40 tahun juga nggak bengkak, sepatu juga nggak ganti, nggak ada yang rusak. Karena apa? Ya karena berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau berjalan bukan berarti gini, berarti kalau saya ini hidup dalam kehendak Tuhan, barang-barang yang saya punya awet semua, bukan. Maksudnya bukan gitu ya. Ini tidak ada kaitannya sekali lagi dengan benda-benda. Artinya kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ada backup Tuhan sepenuhnya. Ada, percaya deh, ada bagian yang Tuhan lakukan dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu kita mesti paham betul, mengerti dan punya keyakinan makin kuat di situ. Makanan, pakaian, Tuhan bilang sampai kaki nggak bengkak, itu bicara kekuatannya, nggak pernah habis. Ya, jadi semua dalam segala aspek Tuhan backup. Ada Tuhan di sana gitu. Asalkan kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka haruslah engkau insaf. Ya, setelah mengerti insaf itu artinya paham betul, oh salah saya di mana dan saya harus memperbaikannya bagaimana. Itu insaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ini puncak kelegaan kita semua. Bahwa mengizinkan padang gurun, ketidaknyamanan, mengizinkan penderitaan, ternyata tetap dia ada sebagai bapak buat anak-anaknya. Bapak yang bertanggung jawab, bapak yang tidak melepaskan, bapak yang menyediakan seluruh yang dibutuhkan supaya anak-anaknya bisa tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi semua yang Tuhan sediakan itu menuju kepada satu titik, menuju kepada satu tujuan, supaya kita semua hidupnya rohani, hidupnya ilahi, hidupnya ada di dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Semua, kalau untuk yang urusan ini jangan khawatir, kita nggak perlu minta, Tuhan backup semuanya, asalkan untuk satu tujuan ini loh ya. Nah,
Ayat 6 dipertegas, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Jadi hati Tuhan ini bagaimana sih? Dia mengizinkan penderitaan. Yes, kita harus berdamai dengan situasi kita sekarang. Dia mengizinkan ketidaknyamanan. Yes. Jadi hari ini membuat atau menolong kita untuk kita tidak gampang salah paham ya dengan Tuhan. Ketika penderitaan itu datang, kita tahu apa yang kita harus lakukan karena kita tahu hatinya Tuhan. Dia tidak mungkin membunuh kita dengan penderitaan. Dia tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Asal kita tahu tujuan Tuhan itu apa, hatinya itu bagaimana, sasarannya itu seperti apa. Kalau dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 bagian A adalah inilah kehendak Allah dikatakan, yaitu pengudusanmu. Nah, ke arah sana loh. Kalau kita makin kudus, makin berkenan sama Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Untuk semua hal ini Tuhan backup sepenuhnya. Dia memenuhi kebutuhan kita. Nah, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-19, Filipi pasal yang ketiga ayat 19, boleh Debbie dibacakan? Oke, Filipi pasal yang ketiga, 3 ayat ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini yang Tuhan mau pindahkan, fokusnya Tuhan mau pindahkan, ya. Dan satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yes. Jadi tujuan iman kita ini bukan nyaman makmur di dunia, tapi keselamatan jiwa. Ayo kita samakan ini tujuan hidup kita ini dengan tujuannya Tuhan, supaya kita bisa selaras dengan Dia, supaya kita bisa sejalan dengan Dia. Kalau kita sejalan dengan Dia, gampang loh ya untuk kita bisa memahami, oh kalau aku alami begini nih, Tuhan maunya aku begini. Itu lebih mudah kalau kita itu bisa punya fokus yang sama dengan Tuhan. Jangan Tuhan jalan ke kiri, kita jalan ke kanan gitu ya. Tapi kalau Tuhan jalan ke kiri, kita ikut ke kiri. Arah pandangan kita, tujuan kita harus sama dengan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa. Kehendak Tuhan itu adalah pengudusan kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bertujuan untuk membawa kita mencapai tujuan yang sama itu. Pengudusan, hidup kudus semasa di dunia ini dalam ketaatan, kerendahan hati dan lain-lain itu yang tadi kita pelajari. Dan yang kedua adalah pada akhirnya adalah keselamatan jiwa yang ada di dalam ayat yang ke-16 ya. Tadi Ulangan 8 ayat 16 dibilang, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Tidak dikenal oleh nenek moyangmu ini artinya Tuhan memberi pengertian tuh begini, kita tuh punya pengalaman tuh pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa niru pengalamannya orang gitu loh ya. Nggak bisa iri sama orang lain juga. Oh, bahkan nenek moyang aja nggak ngerti kok, gitu kan maksudnya Tuhan. Jadi ya itu pribadi kita dengan Tuhan. Makanya secara pribadi pula kita harus belajar. Kita nggak bisa iman boncengan itu ya, iman nunut gitu ya. Imannya mungkin niru gitu ya, iman yang meniru gitu, nggak bisa ya. Tuhan mau belajar apa, Tuhan mau kita belajar apa, yaitu Tuhan urus secara pribadi. Makanya mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saat teduh yang baik, rajin-rajin baca firman, tangkap sendiri tuntunan Tuhan secara pribadi. Ya, lalu dibilang di situ supaya direndahkannya hatimu, dicobainya engkau, dievaluasi engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Berbuat baiknya itu apa? Ya keselamatan jiwa tadi. Tuhan tuh kalau baik, ukuran baiknya Tuhan sama manusia itu beda. Ukuran baiknya manusia itu kalau dikasih ini itu baik gitu ya, yang menyenangkan kita itu dia baik. Tapi kalau baiknya Tuhan itu keselamatan jiwa, bahkan keselamatan jiwa melalui penderitaan. Ya, coba saya rindu ya kalau kita belajar begini kan kita catat ya. Nanti coba pelan-pelan direnungkan lagi ya.
lalu temukan pendalaman demi pendalaman lebih lagi ya. Nah, setelah ini kita akan belajar cara pemeliharaan Tuhan. Amazing banget ya. Oke, baik. Kasih Tuhan bagi Anda yang mau mungkin nanti mau bergabung, mau tanya, mau sharing sama Ibu Christine dan Bu Leli, boleh silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga SMS di 081333060000. Bisa juga melalui telepon di 0315046000. Kami akan kembali setelah informasi dan satu pujian yang akan hadir menemani Anda.